Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buya mohon penjelasan mengenai Lailatul Qadar, Buya. Apa itu? Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Jadi ciri-ciri orang yang menerima Lailatul Qadar itu seperti apa, Buya? Apakah ibadahnya semakin bertambah atau dia menerima ketenangan hati atau bagaimana? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Adapun masalah Lailatul Qadar, Lailatul Qadar adalah malam mulia, lebih bagus daripada malam 1000 bulan. Dan kapan datang Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar akan datang disembunyikan oleh Allah. Disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas Lailatul Qadar adalah datang. Untuk siapa? Untuk siapapun yang merindukannya. Rindu itu bukan dengan lidah. Oh, aku pengen ketemu Lailatul Qadar, tak tunggui di depan rumah sambil main gaplek. Apa itu? Lailatul Qadar dengan kerinduan di dalam hatimu. Sudahlah, kalau dalam hatimu ada kerinduan, tentu kau akan mendapatkan Lailatul Qadar, bahwa ada kemuliaan di situ. Lupakan kisah orang yang membual di media-media di koran ini. Ada di koran Sulawesi sana ada orang lihat Lailatul Qadar. Ada orang di daerah Sumatera sana ngelihat Lailatul Qadar. Ada orang di Jawa dikuat di koran Lailatul Qadar. Cerita apa itu? Cerita apa itu semuanya? Itu cerita Lailatul Qadar, bukan orang dapat Lailatul Qadar. Kita perlu mendapatkan Lailatul Qadar, bukan cerita Lailatul Qadar. Lailatul Qadar disembunyikan oleh Allah, bukan saja tanggal 23. Makanya Buya menghimbau bahasanya hidupkan malam-malam. Nabi SAW idza dakhala al-ashra akhir Ramadan, Nabi kalau sudah masuki 10 akhir bulan Ramadan, yugidu ahlahu, membangunkan keluarganya. Yugidu ahlahu, nanti akan kita bacakan hadisnya. Ahlahu, membangunkan keluarganya. Syuddu mizarahu, menyincingkan lengan bajunya, lebih semangat dalam ibadah. Wa yuhyi lailahu, dan menghidupkan malam-malamnya dengan ibadah. Setiap malam, jangan pakai milih. Memang Imam Syafi'i mengatakan Lailatul Qadar banyak datang di tanggal 23, kadang juga tanggal 21. Akhirnya yang dipilih hanya 23. Makanya lihat, ini termasuk merusak ibadah orang itu. Biarpun ada baiknya. Jadi masjid hanya dihidupkan hanya malam 21 sana. Nanti malam 21 di masjid Lailatul Qadaran. Namanya pun hebat, memastikan Lailatul Qadaran, Lailatul Qadaran. Maka yang sudah menghidupkan malam 21 itu diajak ke masjid yang lain, nggak mau. Kenapa? Aku sudah kok kemarin Lailatul Qadaran. Oh ya udah. Kita menemukan negeri yang luar biasa indah, terim. Nggak ada orang milah antara ini. Memang ada khotem, namanya hataman Al-Quran, itu dipaskan misalnya di Masjid Mudhor tanggal 21, di masjid ini tanggal 23, masjid ini. Bukan mereka memilih tanggal 23 untuk iktikaf, tidak. Iktikafnya tiap malam, cuman itu khatamannya. Cuman yang diambil di sini khatamannya tok, iktikafnya enggak. Coba perhatikan, setiap masjid yang hanya digunakan hanya sekali tok malam 23-an, 21, 27, sepi, susah dihidupkan. Coba. Karena orang terbangun dengan keyakinan yang seperti itu nih. Yang biasa tanggal 23 itu ngelihat orang ribut di tanggal 21 mau ke masjid, dia tenang aja. Ayo Bu, datang. Aku nanti tanggal 23 Lailatul Qadar saya. Oh gitu. Nggak habis. Tapi masjid yang masih umum, tidak pernah punya kebudayaan khusus, mudah dihidupkan. Tapi kalau sudah masjid punya kebudayaan khusus, repot. Dan kita mencoba di beberapa masjid itu yang punya kebudayaan khusus, yang hanya menghidupkan satu atau baru dipromosi kayak apapun, nggak rame. Tapi lihat, satu masjid yang tidak punya kebiasaan, digerakkan umatnya, subhanallah, hidup. Lihat di Masjid At-Taqwa dan beberapa masjid yang lain, kita hidupkan. Kenapa? Orang belum masuk budaya yang salah tadi itu. Memang pekerjaannya tidak salah, alhamdulillah, dari 10 hari masih mau itikaf tanggal 21 masih lumayan. Biarpun ditambahi jualan di depannya sehingga ramai itu. Akhirnya bukan itikaf, beli toret, karena ini malam Lailatul Qadar, pakai trompet, pakai ini. Jualan, innalillah. Tapi kita ingin menghidupkan, maka kami mohon kepada semua yang punya tanggung jawab untuk menjaga umat, paling tidak Anda memulai dari diri Anda sendiri, biarpun yang ikuti hanya 2 orang. Setiap malam 10 akhir Ramadan itu Anda hidupkan. 10 akhir malam Ramadan Anda hidupkan dengan, pokoknya bagaimana agar orang senang, mungkin takjilnya, mungkin kue-kue, mungkin apa, biar semangat orang di situ. Cuman jangan makan tok nanti yang
Intinya biasakan, jadi bukan tanggal 21 saja, bukan tanggal 23 saja. Dan coba Anda perhatikan, setiap masjid yang punya budaya seperti itu, repot diramaikan di hari yang lainnya. Karena orang itu kan, setan itu kan gede. Model kita ini kan model pemalas. Kalau sudah merasa dapat, ya sudah. Lailatul Qadar tadi malam, besok nggak mau lagi sudah. Baik, ayo kita budayakan semuanya. Kalau perlu setiap malam Ramadan kita hidupkan. Paling tidak kata Rasulullah 10 akhir bulan Ramadan. Untuk menggapai Lailatul Qadar. Lailatul Qadar gimana? Anda tidak tahu. Cuman yang bertanya tentang tanda-tanda Lailatul Qadar. Kalau orang mendapatkan Lailatul Qadar itu sederhana tandanya. Tidak usah melihat, oh, Nabi menyebutkan nanti adalah tandanya secara fisik adalah malam itu adalah cerah. Malam itu adalah tidak panas, tidak dingin. Matahari pun ternyata terbit, tidak menyengat. Nah, ini adalah tanda-tanda fisik. Akan tapi ketahuilah, tanda yang sesungguhnya adalah setelah esok hari. Setelah Ramadan kamu jadi kayak apa? Yang pelit jadi dermawan, yang nggak pernah ngaji jadi tak sering ngaji. Itulah tanda Lailatul Qadar ada padamu. Katanya ceritanya, Masya Allah, semalam aku melihat, Masya Allah, terang dunia. Enggak tambah tahajudnya, enggak panggah sedekah, cerita dong, dimuat di koran lagi. Waduh. Tapi dia enggak tambah baik. Lailatul Qadar apa itu? Enggak ada Lailatul Qadar seperti itu. Lailatul Qadar adalah perubahan dalam dirimu. Karena engkau telah dipilih oleh Allah untuk menjadi orang yang mudah untuk melakukan kebaikan. Jadi kalau tanya tanda-tanda, bukan dari tanda fisik ini, cari tanda di dalam dirimu sendiri. Apa yang kau lakukan setelah Ramadan itu? Apakah kamu tambah baik atau tidak? Tambah bakti ke orang tua atau tidak? Tambah patuh ke suami atau tidak? Tambah sayang ke istri atau tidak? Tambah perhatian kepada anak Anda? Tambah cemburu enggak tentang anak-anak perempuannya itu? Hah? Jangan banyak ngomong tentang cerita Lailatul Qadar. Tinggal kita merasakan diri kita dan mencari tanda di dalam diri kita sendiri. Wallahu a'lam bishawab.